Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu di antara rumah Allah, tempat yang di antara tempat-tempat mustajab untuk berdoa, tempat di mana kaum muslimin melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tentunya semoga kita tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya berkaitan dengan masa detik-detik lamaran dan pernikahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya jemaah sekalian, bahwa sepulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Syam membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu anha, ya, di mana Khadijah merasa kaget ketika barang yang dibawa dengan hasil untungan yang sangat besar. Sampai-sampai Khadijah mengatakan, bagaimana caranya sampai perniagaan yang dibawa itu tidak ada satupun yang tersisa kecuali membawa hasil yang besar. Dan Khadijah mengatakan, aku belum pernah melihat, ya, suatu proses perdagangan yang dilakukan, yang saya titipkan kepada para pemuda Quraisy dan kepada pedagang yang lain sebelumnya, kecuali perdagangan yang dibawa oleh Muhammad, kata Khadijah. Maka akhirnya Maisarah itu jemaah sekalian nama laki-laki, ya, pembantunya Khadijah, pelayan atau budak laki-laki daripada Khadijah, namanya Maisarah. Kalau sekilas seperti nama perempuan, ya kan? Hal ini kemudian ditanyakan oleh Khadijah kepada Maisarah berkaitan dengan apa yang dilakukan Muhammad saat berniaga sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Maka pada kesempatan yang lalu kita sampaikan, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah, ya, dan ini jemaah sekalian bentuk bagaimana Allah mempersiapkan Nabi kita SAW dalam dakwah. Karena namanya pedagang itu pintar berkata-kata, walaupun tidak sedikit kata-katanya itu bohong dan dusta, gitu. Ya. Ya, biasanya kalau ada orang yang datang ke rumah sales, ya, datang ke rumah itu, masya Allah, hampir tergiur, gitu. Bahkan tidak sedikit tergiur. Kenapa? Dengan kata-katanya.
Ya, dengan kata-kata yang luar biasa, yang datang juga menggoda bapak-bapak misalkan. Ya. Kadang saya lihat ya misalkan kalau kita ke pasar baru, yang jualan rokok itu, ya perempuan-perempuan ya seperti itu. Ditawarkan ke bapak-bapak, ya akhirnya ndak mau beli juga jadi beli gitu kan. Ya. Dan inilah jamaah sekalian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah kemampuan berkomunikasi. Dan kemampuan berkomunikasi Nabi SAW itu sudah ya dimiliki oleh Nabi SAW dari usia 8 tahun. Ya, bahasa komunikasi itu Rasulullah sudah terlatih menawarkan diri, ya, meyakinkan kepada orang bahwa apa yang dilakukannya insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan memang jemaah sekalian, disadari ataupun tidak, siapapun yang bersentuhan dengan Nabi SAW, maka mereka akan mendapatkan keberkahan. Ya, Halimatul Sa'diyah sebagai orang yang menyusui, ya, bahkan Aminah sebagai ibundanya, Abu Talib, ya, bahkan Abdul Muttalib kakeknya mendapatkan keberkahan dengan kebersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Talib pun juga merasakan hal itu jemaah sekalian. Maka yang terakhir adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, seorang wanita pengusaha yang barang dagangannya selalu diinginkan oleh para pedagang-pedagang lain untuk membawakannya, ya, dengan mengandalkan kejujuran dan amanah. Ya. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar informasi dari Maisarah, ya, muncullah rasa keinginan dalam diri Khadijah radhiyallahu anha untuk lebih mengenal dan dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat jemaah sekalian dikatakan bahwa tidak sedikit di antara para pemuka Quraisy datang kepada Khadijah untuk melamarnya. Tapi tidak ada satupun yang beliau terima. Karena boleh jadi orang datang kepada Khadijah itu adalah orang yang menginginkan hartanya. Ya, menginginkan harta kekayaannya. Siapa yang tidak mau, ya, seorang wanita memiliki sumber usaha yang luar biasa, ya, janda, memiliki wajah yang menarik. Maka banyak orang-orang yang datang walaupun dari sisi usia sudah tidak muda lagi. Banyak kok sekarang mas kalian. Ya, ada laki-lakinya berondong gitu kan, nikah dengan seorang perempuan yang usianya sudah lanjut. Bahkan ada, ya, dulu mah guru SMA-nya beberapa tahun kemudian menikah dengan sang guru itu kan, siswa SMA-nya kan. Ya, itu ya banyak terjadi ya sekalian ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka keinginan ini kemudian terlihat oleh saudaranya, oleh temannya, teman Khadijah yang bernama Nafisah bin Munyah. Nafisah bin Munyah, ya, ada yang mengatakan bin Muniyah, ada yang mengatakan bin Munyah. Ya, melihat gelagat Khadijah tidak seceria dengan hari-hari biasa, maka ditanyakan ada apa gerangan, maka kemudian Khadijah curhat, ya, kepada Nafisah berkaitan dengan Muhammad. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya, ya, Nafisah tahu dalam pembicaraan dengan Khadijah radhiyallahu anha bahwa dalam diri Khadijah radhiyallahu anha itu ada rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada harapan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nafisah datang kepada keluarganya, kepada Abu Talib, ya, menceritakan tentang Khadijah kepada Abu Talib. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Nafisah bin Munyah datang kepada Abu Talib dan Abu Talib bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau itu adalah untuk kebaikan semua, kenapa tidak? Kan
Akhirnya jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya dengan diterimanya ya harapan Khadijah melalui Nafisah bin Munya. Ya, sebenarnya Khadijah tidak menyuruh Nafisah untuk datang kepada Abu Thalib, tapi Nafisah sendiri yang ya berusaha untuk datang dan menyampaikan. Yang namanya seorang wanita pasti malu, tolong sampaikan enggak. Tapi Nafisah itu paham, gitu kan? Maka perlu disampaikan. Ya, maka gayung bersambut Abu Thalib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menerimanya. Di mana usia, jemaah sekalian, dari sisi usia memang ada terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ya, ada yang mengatakan bahwa usia Khadijah itu adalah 40 tahun. Dan ini yang masyhur di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin, ya. Dan Rasulullah waktu itu usianya adalah 25 sanah, 25 tahun. Ya. Tetapi juga dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqah, ya, disebutkan bahwa ya Khadijah itu usianya adalah 28 tahun. Ya, Khadijah itu usianya 28 tahun. Makanya mas sekalian, terjadi perselisihan tersebut sehingga kemudian itu bisa dilihat dari sisi masa kelahiran Khadijah, karena Khadijah itu memiliki 6 anak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlepas dari perbedaan usia antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha, bahwa tidak menjadi ukuran usia seseorang itu harus sama, sekupu atau tidak jauh beda. Ya, tidak mesti bahwasanya suaminya harus lebih tua, istrinya ya lebih muda, ya, walaupun keinginannya begitu, kan? Ya, suaminya sudah sepuh tapi mencari istri yang lebih muda. Ya, ingat di zaman Pak Soeharto dulu ada menteri siapa? Ya, menteri yang sudah sepuh, ya, ya, dapat kemudian istri yang masih muda, itu ya luar biasa, ya. Ya, ya, wakil presiden, betul, betul, wakil presiden. Ya. Nah, dan juga sebaliknya jemaah sekalian, dan sebaliknya ada itu kan, istrinya lebih tua dibandingkan ya suaminya, dan itu ya banyak jemaah sekalian, ya. Nah, jemaah sekalian, mungkin nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan keutamaan Khadijah. Maka terjadilah lamaran. Ya, terjadilah lamaran. Tentu yang melamar adalah yang menginginkan Khadijah, tetapi dalam syariat yang melamar itu adalah laki-laki. Ya. Dan Abu Thalib melamar Khadijah itu yakin akan diterima itu. Ya, akan diterima. Makanya kemudian beliau datang menyampaikannya sampai kemudian dinikahkannya. Ya. Dan jemaah sekalian, dalam salah satu khutbah nikahnya, ini khutbah nikah Abu Thalib sekalian luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Beliau ya Abu Thalib menikahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, yang menjadi ya khutbah nikahnya adalah Abu Thalib sendiri. Ya, yang khutbah nikahnya adalah Abu Thalib sendiri. Kita jarang gitu kan, kita mendapati, kita nikahkan anaknya, kita sebagai wali, tapi jarang kita yang memberikan khutbah nasihat nikahnya itu bapak kepada anaknya, gitu kan. Jarang, biasanya dari ustadz yang lain gitu kan. Ya. Ya. Tentunya sekali di sini ada pelajaran bahwasanya ya ketika anak kita menikah, maka sebaiknya kita ini yang memberikan nasihat pernikahan, ya, kepada ya anak kita, apalagi anak perempuan yang akan diberikan kepada ya anak laki-laki. Ya. Dalam satu khutbah nikah ya mas sekalian, Abu Thalib mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alna fin dzurriyyati Ibrahim wa zar'a Ismail. Ya, alhamdulillah. Ya, dan ini bahasa umum jemaah sekalian, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak keturunan Ibrahim, ya, anak keturunan Ibrahim, kemudian Ismail, yang berasal usul dari Ma'ad dan Mudhar. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ja'alna khatnatan baitihi
waswasa khurmah wa ja'ala baina mahjuban wa khurman aminan. Kemudian beliau mengatakan, ya, segala puji baginya yang menjadikan kami, ya, pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya. Jadi Abu Thalib mengatakan, kami bersyukur memuji kepada Allah yang telah diberikan kesempatan untuk memelihara rumahnya. Nah, maksudnya adalah Baitullah, mengelola tanah suci, kata Abu Thalib, dan menganugerahkan kepada kami baiti, Ka'bah, yang dikunjungi banyak orang. Iya. Kemudian beliau mengatakan wilayah yang aman, yang menjadikan kita merasa tenang ketika berada di tempat ini. Dan ini jelaskan menunjukkan bahwa Khadijah itu menikah di sekitar Baitullah, sangat dekat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya mas kalian, ya, amma ba'du. Ya, jadi mas kalian, kalimat amma ba'du itu dalam berkaitan dengan materi-materi itu sesuatu yang harus selalu ada kalimat amma ba'du. Ya, bahkan ada sebagian mengatakan ketika satu ceramah tidak ada kalimat amma ba'dunya, nah itu tidak sah. Ya, dalam bahasa kita, setelah kita memuji dan selanjutnya kemudian kita melanjutkan dan selanjutnya. Adapun maksud, nah itu kan. Jadi setelah kita memuji, mengagungkan, kemudian ada tujuan yang disampaikannya. Ya. Dia mengatakan, anna ibna akhi hadza Muhammad mimman la yuwazin bihi fatan min Quraisy. Nah ini Abu Thalib ini merasa bangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya, anak saudaraku ini Muhammad, kata Abu Thalib, adalah yang tidak ada seorang pun yang bisa menyamai kebaikannya di antara pemuda-pemuda Quraisy. Jadi Abu Thalib mengatakan, ya, saudaraku, anak keponakan ini adalah anak muda terbaik yang ada di Quraisy. Ya, anak muda yang terbaik yang ada di Quraisy. Tidak ada yang mengunggulinya. Ya, tidak ada yang mengunggulinya dari sisi kemuliaan, keluhuran, keutamaan, akalnya, amanah dan kejujurannya. Ya, ini yang disampaikan oleh Abu Thalib. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, maka saya ridho, saya nikahkan Muhammad, anak keponakanku, anak dari saudaraku, dengan kau. Nah ini jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam khutbah, ya, Abu Thalib, ya, disampaikan kepada Khadijah, meyakinkan bahwa Muhammad, ya, tidak ada satu pemuda yang sama pun di Quraisy ini yang memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Maka siapapun yang hidup bersamanya pasti akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ya, ini yang dikatakan oleh pamannya, Mas sekalian. Nah, ini dalam proses, ya, pernikahan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama, ya, Khadijah, ia menjadi saksi, bahkan yang menikahkan, bahkan yang mengkhutbah nikahnya adalah dari, ya, pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tentu salah satu di antara sebab kenapa Abu Thalib menerima harapan daripada Khadijah radhiyallahu anha, karena Khadijah itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Bukan dilihat dari sisi dunianya saja, tapi memang Khadijah memiliki sifat-sifat terpuji, wanita yang bisa menjaga kesuciannya di tengah kondisi jahiliyah saat itu. Kadang jemaah sekalian, mungkin kita dapatkan anak muda, ya kan, hidup di tengah masyarakat secara umum, tapi dia beda dengan anak muda yang lain. Sering kita dapatkan yang seperti itu. Gaul, tapi dia beda, itu kan. Ya, selalu ada yang seperti itu. Tidak semua ketika di satu lingkungan ada anak muda yang kumpul, tidak semuanya sama. Tapi pasti ada mutiara-mutiara dalam kumpulan pemuda itu. Ya.
Orang lain mah kemana, ini mah di rumah, banyak baca, banyak apa, banyak hal melakukan ya kebaikan-kebaikan. Dan itu senantiasa ada yang seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil ya dari pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana yang menjadi mahar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah 20 ekor unta muda. Ya, 20 ekor unta muda ini adalah 20 ekor unta yang didapatkan dari hasil jeripayah bekerja dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kerja dengan Khadijah, mendapatkan keuntungan, ketika menikahi Khadijah, ini menjadi kembali lagi kepada Khadijah gitu kan. Ini ya luar biasa ya Mas sekalian. Jadi karyawan menikahi majikannya itu kan. Yang tadinya dia mendapatkan gaji bulanan, ternyata gaji bulanan itu menjadi mahar untuk majikannya itu kan. Kembali lagi. Ini Masya Allah ya Mas sekalian. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan ya. Pertama, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha tertarik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dan Rasulullah teruji dalam dua hal. Pertama adalah dalam safar. Yang kedua dalam mengelola keuangan. Jadi Khadijah itu sekalian menguji orang itu dalam safar. Artinya apa? Dalam safar, dalam perjalanan, orang itu akan tahu baik dan buruknya seseorang. Ya, ketika suatu hari jemaah sekalian, Umar pernah bertanya tentang ada seseorang yang mengatakan si A itu baik. Man yuzakki? Ya, siapa yang merekomendasikan kepada Anda bahwa orang itu baik? Qala rajul ana, teman saya. Faqala hal safarta ma'ah? Apakah engkau pernah bergaul, berteman, bercerita dengan dia? Faqala la, tidak. Qala amalahum bidirham wa dinar. Apakah engkau pernah berinteraksi dengan dia mengenai uang? Ya, mengenai uang, jemaah sekalian, mengenai usaha? Qala la, tidak. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, ya, demi Allah tidak ada hak yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kamu belum mengenal dia. Ya, jadi kalau baru hanya dengar dari orang itu baik, maka sesungguhnya dia belum kenal orang yang disebutkan. Kenapa? Kalau Anda mau kenal seseorang, maka Anda harus bergaul dengan dia. Ya. Boleh jadi ya Mas kan ada orang baik di luar, di rumah belum tentu. Ya, di luar kita bisa sabar, bisa menahan emosi, bisa menahan marah. Begitu ke rumah, gede amok gitu kan. Ya, ketika masuk rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, kadang kita tidak menjadi orang yang bersabar. Ya, ini dikatakan oleh para ulama. Dan Khadijah radhiyallahu anha jemaah sekalian, di samping melihat kejujuran, amanah yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah teruji dengan dua hal. Ketika safar, bergaul dengan orang, berinteraksi dengan orang, dengan yang kedua dengan masalah keuangan. Bagaimana Khadijah menitipkan barang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh keyakinan. Dan Khadijah tidak tahu keuntungan apa yang akan didapatkan. Dan ternyata beliau mendapatkan keuntungan yang besar, ya, yang kemudian membuat diri Khadijah tertarik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Rasulullah pernah mengatakan, ya, yaqulu Rasulullah fil hadis sahih, asyajju Abdul Qais inna fika khoslatain yuhibbuhumallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam satu hadis yang sahih, wahai Asyaj bin Abdul Qais, pada diri kamu itu ada dua sifat, di mana dua sifat itu adalah sifat yang mana Allah mencintai keduanya. Ada dua sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ketika keduanya itu ada, itu merupakan sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Maka Rasulullah mengatakan al-hilmu wal anat. Al-hilmu wal anat, kecerdasan akal. Ya, kecerdasan akal artinya apa? Allah suka dengan orang yang cerdas.
dan memiliki akal yang sehat. Ya, kalau istilah sekarang apa? Akal sehat itu lagi populer ini. Bukan. Perkataan Rocky Gerung itu apa? Akal sehat itu, ya akal sehat ya. Yang kedua adalah al-anah. Al-anah itu teliti dan tidak tergesa-gesa. Al-anat, teliti dan tidak tergesa-gesa. Dua hal yang dicintai oleh Allah yang ketika ada pada diri Anda adalah cerdas. Cerdas itu bukan hanya sekedar pintar, memahami sesuatu, menguasai sesuatu, tapi dia cerdas, bisa hafal dan memahami sesuatu. Kadang ada orang mungkin hafalannya cepat kan, tapi tidak cerdas ketika berinteraksi dengan masyarakat kan. Jadi cerdas itu bukan hanya sekedar sisi kemampuan ya IQ saja, tapi cerdas mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dengan amalnya. Yang kedua adalah tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa-gesa. Dan itulah yang dimiliki oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah yang mengatakan hal itu. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jadi ketertarikan Khadijah radhiyallahu anha itu karena ada dua sifat yang telah teruji pada diri Rasulullah. Ya, pertama ada dalam safar ketika berinteraksi dengan orang, yang kedua adalah berkaitan dengan masalah ya keuangan. Kemudian jemaah sekalian, kenapa masalah ini? Karena tidak sedikit orang ketika masalah uang itu rapuh, gitu kan, jiwanya itu jadi rapuh, kan, jadi bermasalah. Dan kasus yang besar yang hari ini sidangnya ada beres-beres, itu juga mungkin kasusnya adalah juga kasus masalah keuangan yang di rekeningnya lebih dari 100 triliun. Kan enggak kebayang, enggak kepikir gimana di rekening satu orang nilainya bisa 100 triliun gitu, ya. Dan uangnya nggak tahu gimana itu besarnya, banyaknya uang itu mas kalian ya. Kemudian mas kalian yang kedua, di dalam kitab sirah mas kalian, warada fi ba'di kutubus siyar, ya, bahwasanya terdapat di dalam kitab-kitab ya sirah dijelaskan bahwa pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah itu diawali dengan cara penawaran diri Khadijah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun yang datangnya adalah ya teman dekatnya, ya. Jadi yang menawarkan diri pertama adalah ya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Walaupun pada akhirnya yang melamarkan, yang menikahkannya adalah walinya, ya. Yang melamar adalah Abu Thalib. Ya, yang menikahkannya adalah walinya, pamannya. Ya, kenapa? Karena Abu Thalib bersama Rasulullah SAW itu datang kepada pamannya langsung, bukan kepada Khadijah. Ya, menyampaikan keinginannya. Dan jemaah sekalian, ini salah satu faidah bahwa boleh seorang wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Yang kedua, boleh bapaknya menawarkan anaknya kepada calon laki-laki yang soleh. Ini kalau kita baca tentang kisah Nabi Musa, ya, ketika cerita Nabi Musa dengan Harun atau dengan Syu'aib jemaah sekalian, Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 27, ya, qala inni uridu an unkihaka, ya. Jadi ketika Harun melihat Musa alaihi salam, ya, orangnya yang baik dan sebagainya, dia mengatakan, aku berkeinginan untuk menikahkan Anda dengan salah satu di antara dua anak perempuan saya. Iya, tapi ada syaratnya. Kamu harus kerja di tempat saya, gitu kan. Ya, anaknya dinikahkan, dapat kerjaan itu kan. Ini luar biasa jemaah sekalian. Jadi, ya, Nabi Syu'aib jemaah sekalian tidak merasa malu, ya, terhadap Musa alaihissalam, walaupun dia ada dari pihak perempuan menawarkan diri, ya, menawarkan diri untuk menikahkan anaknya dengan Musa alaihissalam. Kenapa? Karena melihat Musa, ya, bahkan bukan hanya itu, ya, Syu'aib pun memberikan modal untuk siapa? Untuk calon mantunya, untuk anaknya. Dan ini luar biasa, sampai jemaah sekalian, syaratnya itu berapa tahun? 8 tahun.
Jika kamu menyempurnakan sampai 10 tahun di dalam ayatnya, misalkan surat Qasas ayat 27, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik. Nah, ini persyaratan yang luar biasa. Ya, jadi syaratnya siapa yang tidak mau, kan? Ya, saya nikahkan anak saya dengan kamu, tapi syaratnya kamu harus kerja di tempat saya. Ya, siapa yang tidak mau itu, kan? Sudah dapat anaknya, dapat pekerjaan yang layak, mengelola usahanya itu, kan? Nah, ini jadi tidak mengapa ya mas sekalian, dan itu ya banyak di kalangan para sahabat, ya bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau selalu meminta kepada para sahabatnya untuk dicarikan, ya untuk mencarikan, beliau selalu mencarikan orang-orang yang layak, yang pantas untuk menikahkan dengan ya yang soleh mas sekalian. Nah, ini mas sekalian ya pelajaran yang kedua. Jadi ya tidak mengapa seorang wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Ya, masalahnya laki-lakinya soleh sudah punya istri, gimana? Boleh enggak misalkan? Apakah boleh menawarkan diri? Boleh. Asal yang ditawarinya siap gitu kan. Masalahnya yang ditawarinya tidak siap gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah sekalian. Dan itu jemaah sekalian nanti terjadi setelah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah bagaimana ada seorang wanita menawarkan diri kepada Rasulullah walaupun Rasulullah sudah punya istri itu kan. Makanya ibu-ibu jangan takut kalau suami suka cerita poligami. Tidak usah takut, tidak akan jadi itu kan. Tidak akan berani itu kan. Itu dalam kaidah psikologi kata ya, sebagian yang lain mengatakan seperti itu kan. Ya. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga jemaah sekalian, ya, dalam hal ini adalah inna fi hadzal zawaj darsan min ahamiyati ikhtiyar rajuli zaujah. Ya, pelajaran dari kisah Khadijah menikah dengan Rasulullah atau Rasulullah menikah dengan Khadijah, ya, adalah bahwa pelajaran pentingnya seorang laki-laki mencari istri yang soleh, mencari istri yang solehah. Demikian juga seorang wanita, ya, mencari suami yang soleh. Jadi yang namanya mencari itu bukan laki-laki saja mencari wanita yang solehah, tapi juga wanita pun juga harus mencari laki-laki yang soleh. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah usia 40 tahun, lebih tua 15 tahun dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena Khadijah memiliki keistimewaan, memiliki kesolihan, walaupun beliau kan sudah menikah 2 kali, kemudian meninggal, ya sudah cukup pengalaman itu kan, ya. Tapi beliau adalah orang yang selalu direbutkan banyak orang. Sayangnya suaminya tidak lama itu kan. Akhirnya ya bertemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau wafat lebih dahulu dibandingkan ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya adalah tunkahul mar'ah bi arba. Nikahilah wanita itu karena 4 sebab. Jika terkumpul semuanya itu yang terbaik. Jika tidak terkumpul keempat itu, maka ambillah salah satu yang lebih baik. Jadi kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nikahilah wanita itu karena 4 hal. Ya, pertama adalah karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, karena hartanya. Ya, jika ada semuanya, cari yang seperti itu kan. Ini pada diri Khadijah itu semuanya ada, kan? Keturunannya, kemudian kecantikannya, agamanya, kemudian hartanya, ada semua. Jika ada, maka cari yang seperti itu. Jika tidak mendapatkannya, maka ambillah salah satu yang terbaik. Apa? Fatfar lidiniha, itu agamanya. Kenapa? Karena agama itu yang akan membentengi dia ya dari hal-hal yang tidak baik, ya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi berita besar di kalangan bangsa Quraisy. Ya, mungkin dalam bahasa kita menjadi berita viral di kalangan bangsa Quraisy. Ya, berapa banyak kaum laki-laki yang datang kepada Khadijah menawarkan diri untuk menjadi pasangannya, selalu ditolak oleh Khadijah.
Dan boleh jemaah sekalian seorang wanita menolak calon laki-laki yang datang ke rumahnya jika dia melihat karena ketidaksolehannya. Boleh. Ya, jangan sampai di kita kan ada seorang wanita menolak laki-laki itu bukan karena dilihat dari sisi soleh dan tidaknya, tapi dilihat dari sisi yang lainnya. Ya, dilihat dari sisi yang lainnya. Ya. Seminggu yang lalu jemaah sekalian, ya, saya diminta meruqyah di daerah Bojong Soang. Ya. Ya. Kemudian diceritakan tentang kondisinya. Ini 5 hari sebelum menikah, tiba-tiba laki-lakinya mundur. Padahal gedung sudah dibayar lunas, seragam sudah dibeli, catering sudah disiapkan, tiba-tiba mundur. Ini yang terakhir, yang ketiga ini. Jadi 2 kalinya gagal. Ini yang ketiga, ini yang lebih parah. Sampai si perempuan ini karena kerja, karena mumet mungkin sampai dapat SP1. Mungkin karena kerjaannya tidak ini. Iya, pikirannya kacau itu kan. Saya tanya, kenapa dengan yang pertama enggak serak aja gitu kan? Ya, enggak serak aja kan, enggak serak gitu. Yang ketiga, yang ada dia suka tapi laki-lakinya enggak suka. Ada yang sama-sama suka, tapi dia pernah cerita. Katanya laki-laki itu, ya, calonnya ini kalau ketemu itu suka takut sama dia itu kan. Padahal takut kenapa? Kemudian jemaah sekalian, ya, saya datang ke sana, kemudian diruqyah. Aduh, menjadi kerjaan panjang. Kenapa? Karena kondisinya ada gitu. Jadi kalau diruqyah biasa-biasa aman, itu tidak akan lama ruqyahnya. Tapi ketika dibaca sampai muntah, mual dan sebagainya, sampai ngamuk, ini pasti butuh waktu lama. Sampai muntah berapa kali, sampai dia cerita, sampai pingsan, sampai mengamuk, jemaah sekalian. Ya, ternyata ketika dia cerita, ya, dulu ada orang yang suka sama saya, tapi saya tidak suka sama dia, gitu kan. Wah, jangan sampai ini kisah pertama, ya, cinta ditolak, dukun bertindak, gitu kan. Bertindak, kan. Ya, padahal, ya, kalau dilihat dari sisi fisik si wanita ini, siapa yang tidak mau gitu kan? Siapa yang tidak mau? Tapi kenapa ada orang yang seperti itu? Iya, iya. Bapaknya itu pensiunan PLN, ya, pensiunan di PLN bapaknya, ya. Saya nabung karena anaknya semuanya perempuan, saya tabung itu untuk perempuan terakhir untuk menikahkan. Saya tabung, begitu menikah, kemudian mau menikah sudah bayar semuanya, sudah semua dikeluarkan, tiba-tiba batal. Sampai sekarang tidak ada beritanya. Muncul berita di televisi, viral juga. Gagal menikah karena apa? Minta sertifikat rumah, gitu kan. Ada sekarang di media lagi rame-ramenya, gitu kan. Jadi gagal menikah karena calon perempuannya minta sertifikat tanah. Akhirnya batal nikahnya itu. Kasihan sudah sewa gedung, sewa apa, akhirnya nikahnya tetap jalan tapi tidak ada pasangannya. Kenapa? Karena semuanya sudah disewa, sudah dibayar, akhirnya jalan pernikahannya. Tapi penuh dengan tangisan air mata. Nah, ini lagi viral nih, aduh, masya Allah itu kan kondisi di negeri kita sampai ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini jadi jemaah sekalian, banyak orang yang mendambakan Khadijah radhiyallahu anha, tapi Khadijah radhiyallahu anha itu justru memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertimbangannya adalah, ya, bukan masalah hartanya. Kenapa Abu Thalib mengatakan jika kamu memandang harta maka dia tidak punya. Tapi jika kamu pandang dia dari sisi nilai akhlak dan adabnya, maka tidak ada satupun anak muda di Quraisy ini yang bisa menyamai dirinya. Itu yang menjadi kekuatan Abu Thalib meyakinkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun tidak diyakinkan pun Khadijah sudah tertarik kepada Khadijah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit jam sekalian, kalau orang sudah tertarik kepada seseorang, maka kadang pola berpikirnya itu jadi tertutup. Ya, keburukannya itu jadi tertutup. Kenapa? Karena cinta yang salah itu kan. Ya, kalau Khadijah jam sekalian memang ada rasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena sifat itu.
Ya, karena ya sifat itu. Karena kalau dilihat dari usahanya, ya dia karyawannya itu kan. Lihat juga kakeknya juga orangnya biasa-biasa. Ya, sementara ada yang banyak datang kepada Khadijah, tapi pada akhirnya ya yang diterima adalah yang justru ya Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya justru kepada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi PR untuk kita. Ya, jadi pelajaran yang besar dari pernikahan Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ini pelajaran penting bahwa pentingnya mencari calon pasangan untuk anak-anak kita. Ya. Tidak masalah seorang wanita menawarkan diri, pihak perempuan menawarkan diri, tidak menjadi masalah. Ya. Bahkan itu menjadi hal yang baik. Kenapa? Karena lebih terjaga dibandingkan anaknya cari sendiri. Itu bisa lebih tidak terjaga. Cinta itu akan muncul setelah menikah. Ya, kenapa? Karena banyak pasangan jemaah sekalian yang ketika sudah saling mengenal cukup lama, bertahun-tahun, akhirnya batal. Ataupun ketika menikah mereka tidak lama pernikahannya. Ada orang, dan inilah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khadijah dan Rasulullah mengenal di luar. Ya, tapi karena semuanya sudah sepakat, ada keinginan melihat kesolehan di antara keduanya, ketika bersatu menjadi keluarga yang dicontoh oleh semua manusia di muka bumi ini, teman sekalian. Bahkan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran cinta Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengorbankan seluruh hartanya untuk dakwah ini. Allah bangunkan rumah di surga. Ya, ada dua wanita yang kelak Allah akan bangunkan rumah di surga adalah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian istri Fir'aun. Jadi wanita-wanita terbaik itu Khadijah, kemudian Khadijah, kemudian Asyah, kemudian Fatimah. Nah, itu termasuk wanita-wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jemaah sekalian, ya tidak banyak hal yang bisa disampaikan karena pagi hari ini kami harus berangkat. Ya, sekedar informasi sekali lagi bahwa inilah detik atau saat-saat pernikahan ya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Yang menjadi wali adalah pamannya, ya, yang khutbah nikahnya adalah ya yang menjadi wali adalah paman daripada Khadijah, yang menjadi khutbah nikahnya adalah paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah qudwah untuk kita. Jadi teladan untuk kita. Yang namanya keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan diawali dari awal menerima wahyu. Tapi keteladanan kita kepada Rasulullah itu mulai dari sejak kecil. Kenapa? Nilai-nilai positif yang ada pada diri Rasulullah itu menjadi teladan kita, ya, teladan umatnya, ya, yang menjadi teladan terbaik yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya kira ini yang sekarang yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang ditanyakan, mangga.